masih menjadi pertanyaan masyarakat, apakah ancaman-ancaman ini Anda adukan secara sengaja kepada Kapolri, ya? Atau saya untuk sengaja mengadu kan kita harus bikin laporan polisi dan lain-lain. Saya hanya bersilaturahmi, berbincang-bincang bahwa Pak BHD kan pada waktu itu kan saya posisikan sahabat lah. Karena kita sama-sama penegak hukum, kenal sudah lama. Saya sebagai ketua KPK, beliau diangkat sebagai Kapolri. Kita sama-sama waktu berkomitmen. Kita sama-sama diberi amanah, Pak. Mari kita laksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Kita berbincang, suka duka. Jadi bukan sengaja datang melaporkan begitu? Suka duka pada waktu itu langsung saya ceritakan. Waktu antara lain begini kondisi. Beliau malah merespon baik. Wah, tidak boleh pejabat negara di Kiduen Pantasari. Ya, itu. Ya. Saya bilang ya itulah keadaannya, Pak. Tidak ada hal apa. Gitu. Nah, kalau dari penjelasan-penjelasan Anda, terkesan ya, ini saya menangkap mudah-mudahan benar ya, bahwa sebenarnya kasus ini berbeda sekali, ya, dan tidak bisa dipakai untuk menjadikan motif Anda membunuh. Iya. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Saya kira begini, saya katakan saya tidak akan coba untuk menjelaskan substansi, artinya untuk saya muat dalam materi PK. Karena bagaimana kan itu kan tidak baiklah saya memindahkan ruang pengadilan di forum kita ini. Tetapi itu salah satu. Saya kira apa yang dipertanyakan tadi kemarin itu di persidangan sudah gamblang kok. Motif diberikan saya ngirim SMS, motifnya. Ya kan? Saya kira tidak usah saya ceritakan, masyarakat sudah tahu bagaimana ahli IT secara forensik ya kan mengelaborasi SMS itu. Jelas-jelas mengatakan tidak ada SMS saya. Tapi tetap saya juga harus dihukum. Bagaimana kemudian siapa yang mengkreasi SMS ini tolong Bung Andi jangan ditanyakan. Karena itulah materi daripada memori PK saya nanti. Oh gitu. Ya. Artinya kematian Nasruddin Zulkarnain ini ada hubungannya dengan pencopotan Anda, atau ini kasus yang berdiri sendiri yang dimanfaatkan orang lain? Menurut analisa Anda sendiri dalam perenungan mungkin dalam LP ini? Saya kira Bung Andi itu pertanyaan tidak ke saya mestinya. Pertanyaan itu kepada mereka yang men-setting ini sebetulnya. Mereka mau arahnya kemana. Jadi Anda tetap menganggap ada orang yang men-setting ini ya? Bahan renungan. Justru itu bahan renungan saya Bung Andi. Artinya kenapa sih? Seperti saya muat dalam eksepsi saya dan pembelaan. Ada tertulis kok saya muat, saya ucapkan di depan persidangan. Kenapa sih? Kalaupun ada niat hanya sekadar untuk melengsarkan saya atau memberhentikan saya KPK, harus nyawa orang dikorbankan. Ini kan tidak baik secara agama maupun secara ini. Saya muat dalam pembelaan saya. Saya muat dalam eksepsi saya. Saya muat lagi dalam memori kasasi saya. Baik. Saya akan bertanya soal dosa-dosa Anda yang membuat beberapa pihak tentu menginginkan agar Anda tidak di posisi itu. Nanti Anda bisa bilang iya atau tidak, atau Anda yakin atau tidak ya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Lalu siapa yang menginginkan Anda berada di sini? Apa yang menjadi dosa Anda